Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hasan dengan 3 digit NRP terakhir 108. Di sini saya akan mereview fitur literatur review milik SciSpace AI. Nah, pertama kita ketik SciSpace AI pada kolom pencarian, lalu pilih yang paling atas ini, yaitu SciSpace by Typeset. Pada laman utama SciSpace, kita disuguhi dengan 4 fitur yang terdapat pada website SciSpace ini, dan saya akan mereview fitur literatur review ini. Nah, yang pertama kita diminta untuk memasukkan pertanyaan yang ingin kita ketahui jawabannya. Nah, saya di sini akan menggunakan salah satu dari pertanyaan rekomendasi ini, yaitu saya akan menggunakan How does climate change impact biodiversity, atau bagaimana perubahan iklim berdampak kepada keragaman makhluk hidup. Nah, di sini SciSpace akan langsung menghasilkan wawasan dari top 5 papers atau 5 jurnal paling relevan menurut SciSpace AI. Di sini hasilnya sudah dirangkum secara singkat dan jelas, sehingga kita tidak perlu membaca jurnal tersebut satu persatu dan langsung terangkum seperti ini. Di sini terdapat tombol lampu bersinar, yaitu adalah tombol untuk menunjukkan pertanyaan terkait mengenai pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Nah, kita tadi menanyakan bagaimana perubahan iklim berdampak kepada keragaman makhluk hidup. Di sini juga direkomendasikan beberapa pertanyaan yang relevan. Nah, jika kita scroll ke bawah, SciSpace sudah menghasilkan suatu tabel yang mana berisi kolom pertama berisi papers, yaitu judul dan penerbitnya, pembuatnya, dan tanggal terbit. Lalu yang kedua ada kolom insights atau wawasan, yang ketiga ada kolom conclusions atau kesimpulan. Nah, by default SciSpace ini hanya menghasilkan 3 kolom, tetapi kita dapat menambahkan kolom pada tombol ini. Kita bisa menambahkan kolom untuk menghasilkan informasi yang kita minta, seperti informasi survei literatur, informasi metode yang digunakan, dan lain-lain. Di sini ada beberapa rekomendasi permintaan informasi yang berbentuk kolom, tetapi kita juga bisa mengcustom kolom tersebut. Seperti di sini saya akan mencoba informations about sea diversity, atau informasi terkait keragaman makhluk hidup di laut. Nah, SciSpace akan langsung menghasilkan kolom yang berisi informasi terkait sea biodiversity seperti yang kita minta tadi menurut masing-masing jurnal. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa jurnal yang memiliki NA atau kosong pada hasil permintaan yang kita minta, karena pada jurnal tersebut tidak terdapat informasi terkait keragaman di laut, karena tidak semua jurnal di sini tentang laut. Nah, ada beberapa yang terdapat informasi tentang sea diversity dan dimunculkan di kolom yang kita minta tadi. Di sini, lalu di sini ada fitur filter untuk memfilter jurnal-jurnal yang ingin kita munculkan. Yang pertama, PDF untuk memfilter jurnal-jurnal yang berbentuk PDF. Yang kedua ada open access, yaitu untuk menunjukkan jurnal yang dapat dibuka dengan bebas. Yang ketiga ada top tier papers, atau menunjukkan jurnal-jurnal yang relevan atau top. Lalu sini ada tombol more filters. Kita bisa memfilter berdasarkan tanggal terbit, seperti 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau kita bisa manually input tahun terbit dari tahun sekian hingga tahun sekian. Kemudian ada publication type, yaitu memfilter jurnal berdasarkan bentuk publikasinya, jurnal artikel, book chapter, atau book, dan lain-lain. Kemudian ada keywords untuk memfilter papers atau jurnal yang memiliki keyword tertentu, atau mengexclude keyword tersebut dari jurnal yang ingin dimunculkan. Kemudian akan ada journals and conference, yaitu bagaimana
bentuk jurnal yang ingin diminta. Lalu di sini ada tombol sort by relevance, yaitu sort by relevansi menurut Scikit AI. Kemudian ada citation, banyaknya citasi. Kemudian ada sort by paling baru, sort by paling lama, diurutkan berdasarkan A sampai Z, dan diurutkan berdasarkan Z sampai A. Di sini ada tombol export untuk mengekspor hasil tabel yang dihasilkan oleh Scikit ini ke dalam 4 jenis file, yaitu CSV file atau BibTeX file, XML file atau RIS file. Nah, lalu bentuk tabel di sini bisa kita tambahkan terus-menerus, yaitu tidak ada batas seberapa banyak kolom yang ingin kita tambah, dan kita bisa meminta informasi dalam bentuk kolom tersebut. Lalu jika kita scroll ke bawah, di sini pada setiap masing-masing jurnal terdapat beberapa tombol seperti remove this paper untuk menghapus jurnal ini dari rangkuman yang kita ingin hasilkan. Kemudian ada jumlah citasi, ada tombol bookmark untuk menyimpan artikel ini untuk melihatnya lain kali. Terus ada citasi, terus ada tombol ask Copilot atau menanyakan pertanyaan apapun ke Copilot atau AI yang disediakan oleh Scikit ini. Nah, di sini juga ada bentuk file dari jurnal tersebut. Seperti contoh, jurnal ini memiliki bentuk file PDF, tipe file PDF. Nah, jika kita lihat di sini ada show more papers, tombol show more papers untuk menambahkan baris yang berisi jurnal yang lebih banyak lagi. Nah, kita bisa mengklik show more papers terus-menerus untuk menambahkan jurnal lagi dan lagi. Nah, jika merasa sudah cukup, merasa puas dengan hasil tabel tersebut, kita bisa mengekspor filenya untuk menyimpan file tersebut. Di sini saya akan mencoba menyimpannya dengan file type CSV. Saya kira sekian review fitur literatur review pada Scikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Sahana Askia dengan NRP 5026231125 dari kelas D Departemen Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan salah satu fitur dari AI Skyspace, di mana Skyspace ini bisa diakses melalui Google dengan mengetiknya di halaman pencarian, maka akan muncul halaman seperti ini dan kita bisa menekan yang paling atas. Skyspace sendiri memiliki beberapa fitur. Di sini saya akan membahas salah satu fiturnya, yaitu Read with AI Copilot. Di sini kita bisa mengupload file yang ingin kita telaah dan telusuri untuk penelitian, karena memang Skyspace ini didesain untuk mempermudah pengguna menulis makalah penelitian dan melakukan tugas-tugas serupa yang memerlukan kurasi materi yang mendalam. Sebagai contoh, saya akan mengupload salah satu karya tulis. Perlu diperhatikan juga untuk format file yang akan diupload di Skyspace ini harus PDF, karena Skyspace memang tidak menerima format lain selain PDF, yaitu seperti Word atau Excel atau PowerPoint. Jika memang file yang ingin diupload itu berbentuk Word dan lainnya, maka harus di-convert terlebih dahulu ke PDF untuk menguploadnya di Skyspace. Setelah terupload seperti ini penampilannya, dan akan tersimpan otomatis di library Skyspace kita, di mana jika sewaktu-waktu kita ingin membuka kembali file yang pernah kita upload ini, kita bisa langsung membukanya di My Library Skyspace tanpa harus mengupload ulang file ini. Kemudian, kita bisa men-setting bahasa apa yang kita gunakan. Di sini saya men-settingnya sebagai bahasa Indonesia. Ada banyak pilihan bahasa.
Kemudian ini contoh karya tulisnya adalah pengembangan aplikasi e-commerce lokal sebagai sarana pemasaran produk pertanian desa. Skyspace menyediakan beberapa pertanyaan general yang memang sering ditanyakan oleh pengguna lainnya, seperti metode apa yang digunakan di makalah, terus hasil dari makalah, conclusion dari makalah. Sebagai contoh, kita bisa meminta Skyspace untuk memberikan kesimpulan dari karya tulis yang kita upload sebelumnya. Maka Skyspace akan memberikan jawaban per poin, yaitu kesimpulan dari makalah karya tulis yang kita upload ini. Dan Skyspace juga akan menyarankan beberapa pertanyaan yang bersangkut paut dengan pertanyaan yang kita ajukan sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa menanyakan pertanyaan sendiri kepada Skyspace. Sebagai contoh, saya akan menanyakan, maka Skyspace akan memberikan jawaban juga. Seperti ini, kesimpulan dari ini, pemasaran produk mengacu pada kegiatan strategi yang digunakan promosikan dan menjual produk tertentu. Maka Skyspace bisa membantu kita untuk melakukan penelitian karena dia juga membantu kita untuk memberikan definisi lain selain definisi yang tercantum di makalah yang kita upload. Oleh karena itu, Skyspace ini sangat membantu mempersingkat waktu juga karena kita bisa mengetahui inti-inti permasalahan dari makalah yang akan kita teliti ini tanpa harus membacanya terlebih dahulu secara mendetail. Seperti itu. Sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Nesa Safwana dengan NRP digit terakhir 013. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan memparafrase menggunakan website Skyspace. Nah, untuk pertama-tama kita membuka Chrome terlebih dahulu, lalu kemudian mengklik typeset.io sebagai link untuk menuju Skyspace AI. Nah, ini kita sedang mengklik, kemudian selanjutnya udah masuk di bagian halaman muka dari website tersebut. Selanjutnya kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian kiri layar dan terdapat tools di situ, di mana di sana terdapat bagian paraphraser. Kita tinggal mengklik saja. Dan akan terdapat dua kolom di sini, kolom pertama dan kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Untuk kolom sebelah kiri ini di mana kita melakukan input terhadap paragraf maupun kalimat yang akan kita parafrase. Untuk selanjutnya saya akan melakukan copy paste terhadap kalimat yang ingin saya parafrase. Nah, selanjutnya saya paste di bagian kolom sebelah kiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur. Nah, di bagian kolom sebelah kiri ini kita bisa melihat tulisan-tulisan di situ, di mana tulisan-tulisan ini menjelaskan tone yang nantinya akan bisa dihasilkan setelah kita memparafrase. Ada fluent, formal, kreatif, dan ada more. More di sini ada berbagai macam, ada persuasive, informal, empathy, sympathy, dan sarkastik, dan bahkan kita bisa mengcustom sendiri tone seperti apa yang kita inginkan apabila kalimat atau paragraf tersebut dilakukan paraphrase. Untuk bagian sebelah kanan sendiri kita akan melihat yang bagian pertama ada length. Di length ini ada 3 bagian, shorten, default, dan expand. Untuk yang pertama shorten sendiri, di sini kita memperpendek daripada kalimat sebelumnya. Default ini sama dengan kalimat atau paragraf sebelumnya, dan expand ini lebih panjang daripada kalimat sebelumnya. Untuk yang selanjutnya ada variation, bisa kita lihat ada less change, medium change, and more change. Nah, untuk less change sendiri ini sedikit perubahan, medium change lumayan ada perubahan, dan more change cukup banyak perubahan. Nah, ini kita bisa memilih tergantung beberapa banyak kalimat akan diparafrase. Dan terakhir bagian bahasa. Kita bisa memilih bahasa apa yang nantinya dihasilkan setelah kita memparafrase kalimat atau paragraf tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan same as input, yaitu bahasa Indonesia dalam melakukan parafrase kali ini. Nah, selanjutnya saya ingin set. Untuk variasinya saya ingin more change, dimana banyak variasinya, lebih bervariasi, lengthnya sama, dan untuk tone-nya saya ingin menggunakan tone kreatif. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan paraphrase dengan mengklik tombol paraphrase berwarna oranye tersebut, dan selanjutnya AI akan memproses dan menghasilkan hasil paraphrase di sebelah
kolom yang kanan. Nah, berikut tersebut merupakan cara-cara di mana bisa melakukan pengulangan dan pada kalimat-kalimat yang lainnya menggunakan tone yang diinginkan, length, dan variation-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Devita Aulia Syarif dengan NRP 3 digit terakhir 100. Saya akan membahas salah satu kompetensi dari penggunaan aplikasi AI Research Assistant yang bernama Skyspace. Saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur AI Detector untuk mengetahui apakah sebuah teks atau PDF itu mengandung bagian yang AI generated. Langsung aja kita ke website Skyspace. Di sini lamanya untuk sementara dipindah. Nah, ini halaman utama Skyspace. Kita hover ke menu kiri, ada berbagai tools. Kita akan membahas yang AI Detector. Nah, ini halaman fitur AI Detector. Sebelum menggunakan fitur ini, kita akan scroll ke bawah, karena di bawah ini ada banyak informasi tentang AI Detector. Jadi, ini tuh mempunyai akurasi sebanyak 98%. Lalu untuk bahasa yang dideteksi oleh AI Detector ini tuh, mana ya? Ini. Untuk sekarang hanya bisa untuk teks yang berbahasa Inggris. Tapi untuk kedepannya bisa jadi diimplementasikan bahasa lain. Lalu apakah Skyspace AI Detector ini gratis digunakan? Untuk sekarang iya. Jadi ini tuh completely free to use, baik di biaya maupun iklan. Tapi bisa jadi untuk kedepannya itu ada iklan, ada biaya. Lalu kita scroll ke atas. Kita akan mulai menggunakan fitur AI Detector. Di sini kan ada input text sama upload PDF. Kita akan mencoba yang input text terlebih dahulu. Nah, di sini itu udah disediakan contoh template ChatGPT, Quillbot, Jasper, dan sebagainya. Kita akan mencoba yang ChatGPT, kita langsung analyze. Nah, ini akan muncul laporan AI detection. Nah, ini hasilnya itu 100%, karena 4 dari 4 kalimat ini itu AI written. Lalu untuk AI usage probability-nya itu 4 sentence yang tingkatannya itu sedang. Lalu kita coba yang Quillbot, analyze. Ini itu 75%. Oh ya, ini kayaknya ini kesalahan dari sistemnya ya. Ini kan minimal AI, harusnya itu kan 75% itu banyak kan. Terus habis itu ini tuh 3 kalimat yang rendah. Lalu kita coba Jasper, analyze. Nah, di sini 33%. Ini juga salah ya. Ini nggak mungkin overwhelmingly AI. Lalu untuk satu kalimatnya ini sedang, terus ada 2 kalimat yang rendah. Kita coba AI dan human text, analyze. Nah, ini 30% karena kan ini dicampur dengan manusia kan, human text. Terus habis itu ini 1 kalimat yang high, 1 kalimat yang sedang, 1 kalimat yang rendah. Lalu untuk abstract by AI, analyze, ini 100%. Ada 1 kalimat yang sedang, 4 kalimat yang rendah. Kita coba input langsung dari ChatGPT ya. Chat OpenAI. Coba kita explaining climate change. Nanti kita akan copy paste. Nah, kita copy paste. Lalu kita analyze. Ini 88%. Oh ya, ini bukan likely human ya ini. Jadi 15 dari 17 AI written. Ada 1 kalimat yang tinggi, ada 14 kalimat yang sedang. Coba kita input teks manual, bukan dari ChatGPT ya. Misal kayak gini. East Java Province, the origin of its name comes from Sura, it's called shark, and Maya, which is called crocodile.
called the City of Heroes. Many notable heroes come from Surabaya, like Bung Tomo and Mei Jingsupono. Coba kita analyze. Ini 50%, soalnya kan ini cuma 4 kalimat kan, dan ini 2 dari 4 kalimat AI written. Terus ini 1 kalimat yang sedang, 1 kalimat yang rendah. Walaupun kita tulis manual, ini tetap menampilkan kemungkinan struktur kalimatnya itu AI written, AI generated gitu. Nah, setelah input teks, kita coba upload PDF. Nah, di sini kita juga bisa upload PDF kan. Ini maksimum size-nya 100 MB dan maksimum halamannya 50. Saya mencoba input PDF dari tugas kuliah yang ditranslate ke bahasa Inggris. Coba ini design thinking homework. Analyze. Nah, ini 10%. Ada 1 dari 10 kalimat yang AI written. Ini juga outputnya itu berupa laporan AI detection gitu. Jadi kita bisa download juga. Kita scroll ke bawah, yang AI written itu yang ini, yang kemungkinan. Jadi itu fiturnya. Terus terakhir ini ada My Text Scans. Jadi ini tuh kayak history-nya penggunaan pemakaian AI detector. Jadi ada jamnya juga. Terus ini PDF juga disimpan. Terus ini ada juga kayak informasi tentang teks yang kita input gitu. Ini ada yang low, ada yang moderate, very high. Terus yang PDF juga ini low. Misal kita pengen kembali lagi ke teks yang dulu, kita coba kembali lagi ke JSON. Nah, kita ini kembali lagi gitu. Dan juga bersama dengan informasinya. Sekian dari penjelasan saya tentang penggunaan fitur AI Detector dari Skyspace. Terima kasih.